ada temen gue yang gue kenal, dia itu dari UK. Lu kalau lulus SD gitu ada ujiannya nggak sih? Oh ada Fatia, apa? Nulis esai. Oh esai SD kali ya, gue pikir ya. Kagak, oh esai apa? Ya, we have to argue why Black Lives Matter. Anak SD, Beb. Arah pendidikan Indonesia ini jujur lagi bingung. Tapi problemnya bukan gurunya males, enggak, bukan. Problemnya itu adalah kesenjangan gaji guru dan gaji dosen. Kurikulum kita itu we're so man, our curriculum is so setiap kali menterinya ganti, we change the curriculum. Gimana caranya kita mau mengubah sistem kalau misalnya setiap menteri ganti 2-3 tahun ganti? Halo Fatia. Hi everyone. Ini adalah Fatia, temanku, dan kali ini sudah datang ke Unscripted Podcast. Finally, thank you so much for having me. Yes, kita selalu ngomongin ya di belakang kayak, oh kita nih harus podcast nih. Iya. Karena kayaknya gosip doang. Dan akhirnya hari ini kita podcast juga. Betul. Dan kita mungkin selama ini sering ngonten ya, dan teman-teman sering lihat juga mungkin tentang edukasi, tentang AI, traveling. Betul. Tapi hari ini benar-benar aku mau bedah kehidupan Fatia dan industrinya. Apa tuh industri apa? Industri apa dong, dijelasin dulu. Who are you? Mungkin bisa dibilang pendidikan kali ya, karena my experience itu revolves around education a lot. So maybe kita bisa bahas sedikit tentang pendidikan. Yes. Gue pengen nanya satu opini deh. Recently gue baru ngepost satu post beberapa post lah ya di Instagram, karena gue kan baru balik dari US. Betul. Ada beberapa orang itu yang mereka memang tadinya meniti pendidikan di Indonesia, tapi mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar nih, which is sama dong kayak lu ya. Kayak apa yang memang Fatia di sini udah ngalamin. Tapi mereka itu tuh memilih untuk di luar gitu, untuk melanjutkan perjalanan karirnya atau tinggal di luar. What do you think of that? First of all, menurut aku the very reason why kita mau keluar juga ya, karena looking for opportunity gitu ya. Looking for opportunity yang mungkin opportunity itu belum exist di Indonesia, atau kalau gak cari opportunity ya memang kita cari batu loncatan aja, dengan harapan ketika kita comeback ke Indonesia kita bisa dihargai lah dengan degree kita dan pengalaman kita dari luar itu. Nah, in terms of setelah kuliah kita mau berkarir di mana, either itu di Indonesia dan di luar, sebenarnya itu memang balik ke preferensi masing-masing gitu ya. Dan I believe kalau misalnya berkontribusi kepada bangsa dan negara itu emang jujur banget in this era bisa dari manapun gitu ya. Jadi bukan berarti yang nggak pulang itu jahat atau gimana gitu ya, tapi ya maybe simply the industry emang belum ada di Indonesia loh gitu. Atau kayak mereka emang harus gain that experience first to bring it back to Indonesia. Seperti misalnya Pak Habibie ya kan, Pak Habibie kuliah teknik di Aachen di Jerman, kan beliau nggak langsung pulang, beliau kan praktek dulu kan, bikin pesawat beneran sampai akhirnya beliaulah yang mencetuskan pesawat pertama di Indonesia, namanya pesawat N250 pada waktu itu. So kalau in my own opinion memang I have no issue buat teman-teman diaspora dimanapun kalian berada, berkarir di mana. I believe itu pasti ada alasan di balik itu, dan bukan berarti yang nggak balik itu jahat atau kayak gimana, karena in this era kalian bisa kontribusi dari manapun dan dalam bentuk apapun juga ya. Tapi sekarang when you mean in this era, kenapa sekarang banyak mungkin orang-orang diaspora yang memang kuliah di luar, meniti karirnya di luar, itu malah dipandang buruk kalau misalnya mereka tidak langsung pulang gitu. Nah, sebenarnya nggak ada pandangan buruk kalau dia sebenarnya kuliah ke luar negerinya pakai uang sendiri sebenarnya gitu. Nah, jadi kenapa ada stigma kayak lu gak balik ke Indonesia gitu ya?
itu sebenarnya mungkin kalau di isu-isu yang terakhir ini itu adalah isu-isu kalau teman-teman itu kuliah di luar negerinya karena dibiayain negara atau pakai beasiswa LPDP misalnya. Nah, kenapa ada stigma itu? Kemudian karena kalau kita dipakai beasiswa LPDP itu memang ada tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai awardee, yaitu untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi berkontribusi selama 2N+1 gitu. Jadi misalnya gue kuliah 1,5 tahun, ya berarti pengabdian gue adalah 2N gue adalah 1,5+1, which is 4 tahun bagi gue untuk mengabdi di sini. Nah, mungkin ada kayak gitu kepada teman-teman awardee yang nggak melaksanakan ke tanggung jawabnya itu dan kewajibannya itu gitu. Nah tapi menurut aku juga LPDP juga sangat accommodating kepada awardee-nya gitu ya. Sekarang juga bahkan kalau misalnya kita ada opportunity di luar, kita boleh kok pursue itu. Kita misalnya habis lulus, kita dapat misalnya magang atau kerja, kita diperbolehkan loh maksimal 2 tahun kerja di luar dengan izin LPDP untuk baru pulangnya tuh nanti setelah 2 tahun. Atau kalau misalnya mau selamanya kerja di luar negeri itu bisa juga di LPDP, asalkan teman-teman itu bekerja di organisasi internasional seperti UN, World Bank, atau Asian Development Bank, pokoknya international organizations. Ya of course karena kan international organizations kita bisa di station dimanapun ya. Dan kenapa itu diperbolehkan? Ya karena itu tuh berkontribusi kepada Indonesia. That means kita tuh mengisi kursi representasi Indonesia di kancah internasional lah kayak gitu. Jadi menurut aku emang sudah sangat accommodating, dan kalau teman-teman emang decide to apply for the scholarship to begin with, ya harusnya kalian juga udah harus aware lah dengan tanggung jawab dan kewajiban yang kalian harus penuhi itu gitu. Menarik banget karena mungkin banyak teman-teman di sini juga yang apalagi di channel aku ya nggak terlalu aware dengan LPDP dan bagaimana caranya mereka itu bisa berkontribusi dan bentuknya itu seperti apa. Banyak juga yang masih belum aware terkait itu. Nah tapi the base level of kontribusi yang teman-teman LPDP atau award di LPDP itu yang bisa lakukan ke negara itu seperti apa sih? Apakah mungkin kerja di BUMN atau mungkin kayak menerapkan tadi teknologi ke dalam Indonesia atau gimana? Nah, jujur sebenarnya ini adalah point of improvement kali ya yang bisa didiskusikan lebih lanjut ke depannya, karena sebenarnya on paper itu sebenarnya nggak ada deskripsi or definition kita harus berkontribusi seperti apa, itu nggak ada. Yang jelas memang harus kembali ke Indonesia dan kita serve our pengabdian itu 2N+1. Terserah lu mau ngapain gitu kan. Sebenarnya itu terserah karena tidak ada definisinya. Jadi ibaratnya misalnya kamu mau jadi ibu rumah tangga, ya menurut aku sah-sah aja karena sebenarnya nggak ada definisinya. Nah cuman kembali lagi ketika kita daftar LPDP kan ada esai kontribusi. Nah itu sebenarnya yang lah kan lu kemarin daftar LPDP nulis esai kontribusi, ya lu lakuin itu dong kontribusi lo. Nah gitu. Nah jadi kalau contohnya esai kontribusi yang waktu itu aku tulis, kapan hari tuh ada yang sempat nyenggol ya karena isu ini lumayan sedang sensitif dan sedang going on. Ada juga yang nanya kayak, ih lo pulang udah kontribusi apa buat negara ini gitu ya gitu. Sebenarnya I've done enough, tapi kok kayak dituntut banyak banget ya gitu. Terus kayak oke, bentar coba deh gue buka LPDP essay contribution gue. Sebenarnya nggak muluk-muluk bahkan yang gue tulis gitu kan, bukan bangun 1000 sekolah, enggak kayak gitu. Yang penting itu memang harus terarah gitu ya, karena posisinya gue punya social enterprise lah ya bisa dibilang, namanya Shape Your Life Indonesia. Yang gue tulis di situ adalah ya kontribusi gue adalah oke, gue kuliah, selama kuliah gue akan harus aktif di conference international, which I did. Kayak gue magang di UN Human Rights for 6 months. Gue juga sering menjadi Indonesian Youth Delegate di ECOSOC Youth Forum dan forum-forum UN lainnya.
setelah gue pulang, gue bilang gue mau ekspansi bisnis gue, which I did gitu ya. Alhamdulillah sekarang gue udah punya office di Surabaya. This itself aja, the fact that gue punya perusahaan ini gitu ya, gue udah memberikan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan. Satu, yang kedua gue kayak membantu memaksimalkan potensi-potensi anak bangsa juga gitu ya, yang mau cari opportunity ke luar negeri. And then third of all, kemarin juga dibantu sama YEP ya, kita juga bekerja sama untuk membangun rumah baca di Sorong, Papua gitu. Nah sebenarnya bahkan itu not something that I wrote in my essay, but I did gitu loh. Nah dan memang long term goals-nya adalah of course berkarir di international organizations ya, which of course itu butuh proses, tapi kan right now I'm on the right track gitu ya. Right now aku working as a public policy consultant di think tank international base-nya di Singapura, dan I'm actually helping the ministries in Indonesia untuk kayak going towards like an effective policy di Indonesia gitu. Jadi I'm on the right track, dan memang sebenarnya nggak perlu muluk-muluk kok kalau misalnya memang kontribusinya ya bagi gue mengembangkan Shape Your Life, ya udah berarti sebenarnya gue on the right track kok untuk memenuhi kontribusi gue. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang kembali ke pekerjaannya sebelum kuliah, misalnya dia PNS atau BUMN, ya boleh juga gitu. Berarti balik lagi ke essay kontribusi yang di awal gitu ya. Balik lagi mau mengabdi juga bentuknya seperti apa. Betul. Tapi penasaran deh, perjalanan kamu sendiri tuh kayak gimana sih dari awal sampai, karena kan dari SMA ya udah di luar, sampai ujung-ujungnya mau balik lagi bikin social enterprise gitu. Betul. Boleh diceritain gak sih kayaknya perjalanannya berliku-liku tapi keren juga deh. Jujur gue gak tahu kenapa kayak orang-orang bilang kayak Fathia hobi banget sekolah. Bener sih, bener, tidak salah. Jadi sebenarnya kalau dari awal banget itu sebenarnya my mom tuh udah warn me dari aku kecil kayak kamu harus bisa bahasa Inggris gitu. Which is menurut aku bersyukur banget ya, karena udah orang tua aku udah aware sejak aku kecil bahwa English will be important for my future. So therefore memang sejak aku kecil itu aku emang tekun belajar bahasa Inggrisnya, nggak yang kayak yes no. Tapi kayak aku juga lumayan passionate juga learning new language ternyata. So at least di SMA itu I have a modal aku yaitu at least English skill gitu ya. Nah di SMA juga my mom itu bilang bahwa you wanna study abroad or not gitu. Yeah, why not gitu. Nah ternyata ada loh program-program buat anak SMA bisa study abroad gitu. Exchange program. Nah, I tried the exchange program waktu aku kelas 10. At least I know right that the program exists, karena so many people out there don't know. Betul. Gitu kan. Nah, at least I know ada program itu dan aku coba. Nah, my first try di kelas 10 itu aku nggak lolos. Dan aku sedih banget karena that particular program itu kalau sekali gagal nggak bisa daftar lagi di tahun depannya. So once you're failed gitu. Nah dan waktu itu ya jujur kayak I'm a failure. Aduh gak bisa coba lagi nih gitu kan. Masalahnya tuh itu problemnya di situ, nggak boleh coba lagi. Nah tapi ternyata maksudnya sebenarnya kalau gagal ya udah aja ya, kayak I move on with my SMA life di Sidoarjo ya kan, SMA negeri di Sidoarjo bro, ya kan, which is kayak tidak menarik gitu kan. Nah tapi ternyata kemauan gue untuk study abroad itu lebih besar dari itu. Setelah gue gagal, gue tuh masih Google exchange program for high school, dan ternyata gue menemukan program lain. Ternyata ada other program exist, dan di tahun depannya gue
mencoba lagi. Tapi of course during the program during the time sebelum gue coba lagi, gue of course kumpulin portofolio ya, nggak yang diem-diem aja gitu. Jadi waktu SMA gue aktif di Exco English Debate, kayak I compete a lot, like almost every week I compete. Jadi aku kumpulin portofolio di situ dan akhirnya aku coba lagi dan akhirnya diterima untuk program exchange 1 tahun di Madrid, Spanyol. Jujur random banget, kayak mungkin gue tahu Spanyol kayak cuman Ronaldo doang kali ya waktu itu ya, kayak karena waktu itu juga gue traveling cuma pernah ke Malaysia, Singapura, Kamboja doang gitu, nggak tahu yang kayak Eropa, Amerika gitu, jauh-jauh nggak ngerti. Jadi jujur itu sangat random, tapi kayak gue terima aja, oke, dimanapun gue exchange ya udah let's go gitu kan. Nah ya udah akhirnya gue exchange setahun. Nah exchange itulah yang sebenarnya eye opening experience banget for me, karena gue sekolah di SMA negeri gitu ya. Gue dulu anak IPA. Bener-bener yang gue pelajari dari sekolah adalah ya udah aljabar, limit ya kan, fungsi dan lain-lain, fisika, kimia, biologi. Padahal sebenarnya there are so much out there yang gue gak tahu dan menurut gue itu penting, which is social issues. Nah so back then waktu 2016 it was also Trump. Di US gitu ya, di US yang competing for the presidential candidate. Dan I interacted with so many of my exchange friends, ada yang dari Amerika, terus dia cerita, dan dari situ gue baru tahu ternyata sistem voting di Amerika itu beda loh dari di Indonesia. Terus kayak, kok gue nggak tahu gitu ya, karena kan anak IPA emang nggak dapat wawasan itu tuh, memang simply nggak dapat. Terus ada teman-teman aku yang datang dari negara konflik, dia kayak bener-bener perempuan di negaranya itu nggak boleh samsek sekolah. Terus kayak kok gue nggak tahu gitu. Terus kayak wah kacau nih gitu, kok kita nggak diajarin sih social issue seperti ini gitu ya. Dan bahkan mungkin temen aku yang IPS, mungkin mereka tahu sedikit hanya karena lewat pelajaran sejarah dunia. Tapi kan itu sejarah, it's bukan in yang the past, apa yang sekarang terjadi, not what's happening right now gitu kan. Nah jadi aku akhirnya bener-bener eye opening banget, terus kayak wah nggak bisa nih kayak gini terus-terusan. Akhirnya therefore muncul my passion in international relations, which is why aku juga S1-nya kan jurusan itu, dan aku lanjutin juga di S2 aku menjurus lagi di international law and human rights kayak gitu. Dan of course ya gue udah di Spanyol, gue udah punya teman internasional, ya kayak ya udah gue kuliah nggak usah di Indonesia, gue lanjut aja coba study abroad, kayak S1 di luar, ada nggak sih opportunity-nya gitu. Dan S1 jadinya di mana? Dan S1-nya akhirnya gue di Jepang ya, di Ritsumeikan EPU. Tapi awalnya sebenarnya gue nggak mau ke Jepang. Kenapa? Karena nggak Western enough atau gimana? Enggak sih, enggak. Gue pinginnya ke Belanda. Oke. Karena memang kalau di international relations itu top lah di Belanda. Maksudnya kan ICC dan ICJ di The Hague di Belanda gitu. Jadi kalau misalnya lebih praktikalnya itu lebih mudah untuk di sana. Nah, however that year which is like almost 10 years ago, belum ada opportunity fully funded scholarship di Belanda. Dan to be honest with my family's financial condition, kita nggak mampu afford untuk kuliah di Belanda without the scholarship, so I have to find another option gitu kan. Gue waktu itu belum ada loh influencer waktu itu, saya study abroad, ya kan, belum ada kayak platform sharing study abroad. Jadi andalan gue adalah Google. Gue literally masukin keyword study international relations abroad with scholarship. Ya kan, sekarang bisa dibantu AI gitu ya, dikurasi gitu. Tapi dulu gue kayak go through all the website satu-satu, gue bacain satu-satu informasinya, syarat-syaratnya mana sih yang kayak memenuhi kemampuan gue, mana yang bener-bener kasih scholarshipnya paling banyak. Dan itu ternyata emang yang di Jepang ini gitu. Dan itu melalui jalur scholarship
LPDP untuk S1 dan S2? Enggak. Nah, Enggak. S1-nya itu aku dapat scholarship dari kampusnya sendiri. So the campus itu offers tuition reduction scholarship, which I got 80%. Nice. Jadi aku only bayar 20%. Nah, tapi karena lagi-lagi back then itu the financial condition of my family itu gak memungkinkan untuk my parents support me every semester. Jadi emang the perjanjian was oke, gue boleh berangkat ke Jepang study abroad, orang tua gue modalin semua biaya di awal gitu ya, maksudnya kayak uang pendaftaran, IELTS, uang gedung, tiket pesawat, visa segala macam. But once I'm there, gue harus berjuang sendiri gitu. Makanya selagi kuliah gue juga sambil part time job, dan alhamdulillah duit part time job gue itu cukup untuk membiayai gue hidup dan juga biaya 20% yang per semester itu gitu gue tabung. Tapi itu memang harus frugal living ya teman-teman. Kalau nggak bisa. Benar-benar. Dan abis itu berarti dilanjutkan ke Columbia. Betul. Oke, di Columbia ngambil international relations juga. Di Columbia ngambil international law and human rights gitu. Karena kan international relations tuh sangat luas, but then waktu aku S1 aku tiba-tiba dekat sama profesor yang dia ngajar human rights dan aku ngerasa kayaknya my specialization itu mau di situ. Dan after some research, lagi-lagi Google is my best friend. Ini kayaknya harus sponsor nih Google deh kayaknya. Google is my best friend. Jadi lagi-lagi kalau dilihat secara program studi human rights yang paling oke itu memang di Amerika, of course ya. Karena kalau yang di negara-negara lain, of course ada. Nah, tapi my concentration itu aku maunya rights to education. Di mana rights to education itu falls within the economic, cultural, and social law. Nah, di mana itu tuh nggak terlalu famous di negara-negara Eropa atau Asia atau Australia, karena mainly yang di Australia, Eropa dan Asia itu dia mainly talking about political rights gitu, hak yang nomor 1 di atas gitu. Nah, jadi itu nggak terlalu tereksplor di sana. Sementara kan kalau emang di Amerika kan memang aktivismnya tuh memang sangat kuat gitu. Therefore, memang di Amerika, dan kenapa akhirnya di New York, di Columbia, karena di Columbia sendiri punya Institute for the Study of Human Rights. Jadi emang sangat niche ada di Columbia. And of course New York, New York is New York. New York is New York, dan UN sih. Aku ngejar UN karena ya kembali lagi memang goal aku adalah in the long termnya pengen berkarir di UN. Dan UN headquarter ada di New York, so of course the proximity itu yang aku kejar. Ketika aku kuliah di New York ya makanya aku bisa jadi delegasi so many conferences kan, karena it's easy for me. Aku juga I tinggal ambil subway aja ke UN. Sementara kan kalau aku kuliahnya misalnya di Indonesia, wah tiket pesawat ke New York mahal banget if I want to attend every conferences kan. Nah, makanya proximity itu yang aku kejar. Jadi kalau kalian mau kejar mimpi ya emang harus harus kejar sedekat mungkin gitu. Benar-benar, karena makin banyak exposure yang kita dapat itu akan membuka lebih banyak peluang. Betul. Gitu ya. Nah, ternyata di Columbia pun banyak banget profesor-profesor kita yang juga work for the UN. Nah, jadi kita nggak pernah ketinggalan info. Kita kayak selalu yang pertama tahu ada conference ini, ada conference itu. Terus juga magang pun alhamdulillah juga aku jadinya bisa magang di UN New York. Kalau misalnya aku kuliah di Amerika, tapi misalnya gue kuliah di Michigan, ya kan gue harus mobile ke New York, terus juga pindah gitu kan untuk magang, kan susah gitu. Nah, jadi memang aku ngejar proximity to the UN buat dapetin exposure itu gitu. Ngomongin exposure, pasti beda banget ya exposure mahasiswa yang memang ada di luar negeri, yang sekolahnya di luar, apalagi Western influence culture dibandingkan dengan memang murid-murid yang ada di Indonesia. Betul. Menurut kamu tuh bedanya tuh seberapa jomplang sih? Dan apa sih exposure yang memang kalau orang itu yang kuliah di luar itu dapetin ketimbang dengan orang-orang yang kuliah di Indonesia itu
seberapa jauh dan apa aja Oke. exposure-nya yang kita perluin sebenarnya gitu di Indonesia? Jujur jauh banget. Sebelum gue bandingin exposure di Indonesia dan di luar negeri, gue mau bandingin dulu exposure yang gue dapat ketika SMA, being anak SMA negeri di daerah dan SMA negeri misalnya di Jakarta atau even di Surabaya deh sebelah Sidoarjo gitu. Nah, karena gue waktu itu sering compete lomba English debate, ya of course kan gue kenal ya anak-anak SMA negeri yang dari Surabaya gitu. Nah, gue lombanya ya paling mentok ya di Jakarta lah, lomba English debate gitu. Ada sekalipun gue itu lomba ke Singapura dan Malaysia, itu pun karena I look for the opportunity by myself gitu kan. Bukan dari sekolah yang nawarin. Sementara temen gue yang SMA negeri di Surabaya, di kota besar ini, dia lombanya ke Yale World Jauh banget. Scholars Cup. Mana tahu gue ada World Scholars Cup, kagak ngerti guru-guru gue World Scholars Cup gitu. Nah jadi exposure lomba aja tuh, wah timpang parah. Gue mentok ke Jakarta, dia ke Yale, ke Amerika pak, jauh banget itu. Nah jadi segede itu memang exposure-nya, itu baru di Sidoarjo dan di Surabaya lah, belum lagi kalau misalnya kita di luar negeri sangat amat timpang pasti gitu. Nah, maksudnya di Indonesia ya mentok-mentok dosen kita ya oke lah dia punya proyekan lah gitu ya, apa researcher di proyeknya sendiri. Nah tapi kalau di luar negeri kan kayak kita bisa langsung dibawa ke mana-mana, linknya itu jauh lebih luas, apalagi link global levelnya kan, bukan nasional lagi gitu. Jadi memang ketimpangan ini tuh ada banget. Ada sih teman aku yang kuliah di Indonesia, dia actively going to New York to attend conferences, tapi itu pun juga harus dari kitanya sendiri yang berjuang mencari informasi itu, and then join the right community yang bisa nganterin dia sampai akhirnya 2 kali dia ke New York dalam waktu 4 tahun dia kuliah gitu. Kalau misalnya enggak, biasa-biasa aja ya udah pasti di Indo-Indo aja gitu. Tapi perspektif apa sih yang kamu dapat dengan sekolah di luar, dengan edukasi yang memang sudah ada di luar? Karena kan mungkin banyak yang bilang juga, oh kalau misalnya sekolah di luar tuh orang-orang nggak pinter-pinter banget kok gitu, atau mungkin kayak ya sebenarnya sama-sama aja, tapi apa sih sebenarnya yang, apakah pengalamannya atau kayak lingkungannya bener-bener semuanya sangat-sangat aktif gitu ya, atau misalnya ada alasan lain? Ada yang menurut aku beda banget, yang ngebedain. Maksudnya kan gue sering jadi speaker ya, buat anak-anak mahasiswa gitu. Ada beda banget the way we learn ya di Indonesia dan di luar negeri. Itu adalah bagaimana kita diajarkan cara untuk berpikir. The critical thinking in Indonesia is very lacking. Ya lu dari pengalaman gue sendiri deh, gue 12 tahun kuliah, sekolah ya, dari SD sampai SMA, ujian gue itu multiple choice. Gimana gue mikir? Kalau gue mentok nggak tahu, gue hitung kancing A, B, C atau D. Nggak diajarin. Kalau di luar negeri kan ujiannya nggak A, B, C, D, esai. Bahkan ada temen gue yang gue kenal, dia itu dari UK. Gue penasaran kan, lu kalau lulus SD gitu ada ujiannya nggak sih? Kalau gue kan ada UNAS gitu ya, UNAS. Lu ada apa sih di UK gitu? Oh ada Fatia, apa? Nulis esai. Oh esai SD kali ya, gue pikir ya. Kagak, oh esai apa? Ya, we have to argue why Black Lives Matter. Wah, berat banget. Anak SD beb, anak SD. Nah itu aja dia udah bisa mikir gitu loh. Apa namanya, at least the process of thinkingnya itu tuh sudah diajarkan ke anak-anak sejak dini gitu loh. Lah itu penting sekali karena of course itu tuh bakalan matters in the communal decisions, like let's say presidential election. Ya cara kita berpikir ujung-ujungnya itu bakalan affect how we make decisions. Oke, kalau misalnya personal itu yang menanggung positif or negative impact-nya kamu sendiri, but when it comes to communal decisions like presidential election, DPR dan lain-lain, nah itu yang bahaya sebenarnya ketika the people itu don't have the necessary
train of thoughts to make a decision. Benar-benar. Jadi intinya tuh gampang kegiring sama hal-hal yang Kata orang kecil, iya. nggak penting gitu atau loh, sesimpel misalnya ada 3 kandidat presiden ya cap cip cup dia bisa kan karena all our life kita diajarinnya kayak gitu, kalau nggak tahu gitu A ya. B C atau D gitu without having the thoughts process kenapa A kenapa B gitu. Nggak pernah loh aku ujian A B C D di luar negeri selama aku sekolah kuliah S1 S2 nggak pernah aku A B C D. Benar-benar. Dan maksudnya yang aku kaget pun Ya. kita juga nggak perlu nulis skripsi kok gitu. Betul, di kampus aku S1 itu nggak wajib nulis tesis. Yes. Karena ya kalau misalnya emang goals lu bukan menjadi akademisi ya kenapa harus menulis tesis? Ya nggak sih? Ya kalau gue menulis ya karena memang gue mau pursue S3 in the future. I need that portfolio dan I need the experience lah to build a research foundation dari awal gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi pebisnis ya ngapain nulis tesis ya kan? Apalagi udah ada AI iya, sekarang ya. mending praktek aja lo bangun bisnis misalnya bangun brand gitu ya kan. Gitu. Oke, lu sendiri bikin Shape Your Life, educate, which is yang social enterprise tadi. Betul. Yang membantu anak-anak ini Unlock their potential. Belajar bagaimana caranya memiliki pandangan baru terhadap kayak belajar dan lain-lain, dan bantu mereka juga untuk masuk ke university yang mereka mau gitu abroad yang mereka mau. Tapi ngelihat dari semua itu, aku mau balik lagi nih ke sistem education kita karena itu yang menurut aku memang penting. Kita memang selalu bisa banding-bandingin sama luar, tapi kenapa kita sendiri tuh nggak improve dulu sistem edukasi kita supaya orang-orang ini, anak-anak kita juga punya semacam trust gitu ya terhadap sistem pendidikan kita. Nah, menurut kamu tuh kalau misalnya kamu bisa punya charge atau bisa in charge of sistem pendidikan sekarang, apa sih mungkin kayak 1 atau 2 hal pertama yang kamu bakal ganti gitu? The curriculum, of course. Particularly curriculum karena kurikulum kita itu we're so man, our curriculum is so Do you know why? Because setiap kali menterinya ganti, we change the curriculum. Gimana caranya kita mau mengubah sistem kalau misalnya setiap menteri ganti 2-3 tahun ganti, ya kan? Misal menteri A bawa perubahan A, menteri B nggak suka ganti lagi lah, gimana, kan bingung kita. Dan gue pernah ada di kebingungan itu, kayak ini jadi UNAS nggak ya? Jadi UN gak sih gitu, tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba mata pelajarannya yang di UN-in 6, tiba-tiba 4 gitu, bingung banget gitu. Nah jadi menurut aku kurikulum itu memang harus coba dipikirkan baik-baik gitu ya. Dan menurut aku memang extreme change juga tidak baik karena of course maybe aku kuliah di luar, aku in charge, aku menteri pendidikannya misalnya, tapi kan lead change itu nggak segampang itu, apalagi dari atas itu kan chain of custody-nya tuh super berlayer-layer sampai akhirnya tuh bisa nyampe ke sekolah di daerah kan. Nah therefore memang perlu adanya diskusi dengan kepala-kepala dinas daerah ini, bagaimana kayak which education system approach yang bisa fit dengan mereka gitu. Dan juga itu juga harus di support dengan teachers training ya. Kalau misalnya kita mau bikin kemarin kurikulum merdeka lah, tapi gurunya aja tuh nggak punya kapasitas untuk misalnya ngajar dengan kurikulum itu, ya nggak achieve juga gitu. Jadi memang kurikulum and teaching itu very important buat dikaji ulang karena it's so confusing. It's so confusing, it keeps changing all the time. Jadi jujur kita arahnya bingung sekali. Arah pendidikan Indonesia ini jujur lagi bingung mau kemana. Buat yang nggak tahu, kurikulum merdeka tuh apa sih, bisa dielaborate gak? Nah sebenarnya kalau dulu kan kita kayak, kalau dulu pas kita sekolah itu kan kayak kalau SMA deh misalnya SMA
Nah, jujur emang bingung. Bahkan gue SMA 3 tahun aja itu 3 kali ganti gitu loh. Nah, bingung banget gue. UN nggak gitu ya? Ada yang UN, terus tiba-tiba ada yang nggak UN, terus tiba-tiba UN lagi. Abis itu ada yang kelas 10-nya itu dia pelajarannya semua pelajaran, baru penjurusan IPA IPS-nya di kelas 11. Nah, nggak tahu kenapa kok di tahun gue udah IPA dari kelas 10 gitu loh. Nah sekarang, dulu kan gitu ya, IPA IPS ada bahasa lah. Ada juga yang kelas 10 kamu general to think what you like, IPA or IPS, kelas 11-nya you choose. Nah right now kembali lagi di kelas 10-nya general. Nah kelas 11-12-nya itu tuh bukan IPA IPS lagi sekarang. Nah jadi itu tuh kayak misalnya kedokteran. Nah berarti nanti porsi mata kuliah biologi lo itu mata sekolah biologi lo itu pasti lebih banyak karena lo pet kedokteran. Nah jadi kurikulum yang baru sekarang banget itu tuh tergantung jurusan yang ingin lo pursue di kuliah nanti. Misalnya lo teknik, berarti nanti fisika lo porsinya lebih banyak daripada kimia atau biologi lo, kayak gitu kurikulum yang sekarang. Ya jujur bingung. Ya membingungkan. Dan selain membingungkan, jujur juga berat banget ya di kelas 10 yang general harus mempelajari semua pelajaran itu. Itu super heavy. Aku masih punya adik yang sekarang SMA. Aku bingung banget loh, dia belajar apa sih sebenarnya gitu, kayak aku bingung banget. Dia sih memang sekarang masih kelas 10, justru karena dia kelas 10 aku ngeliat dia kayak buku dia di tas tuh berat banget, karena kayak sehari tuh mata pelajaran banyak parah. Nah jadi aku kayak jujur memang arah sistem kurikulum pendidikan di Indonesia tuh sekarang tuh sedang bingung. Kalau aku menurut aku. Tapi kalau menurut teman-teman bagus ya nggak apa-apa juga. Bener, karena bahkan nggak cuma di Indonesia pun, tapi sistem pendidikan itu karena gara-gara adanya AI, gara-gara ada personalized learning juga, itu juga mempengaruhi. Banyak yang bilang kalau misalnya ketinggalan juga gitu loh, karena kita juga selama ini lo belajar di sekolah, dikasih PR, pulang ngerjain PR-nya, abis itu kumpulin udah gitu aja gitu kan. Tapi dia juga nggak ngelatih mungkin kemampuan kita yang lebih holistik yang di luar itu. Kalau menurut kamu itu bakal terjadi gak sih? Maksudnya seberapa jauh, mungkin berapa lama sih yang kita butuhin? Mungkin nggak usah ngomongin negara lain dulu, Indonesia, supaya minimal tuh kita bisa nyampe loh kayak sistem pendidikan yang lebih bagus dan lebih personalized gitu. Maybe at least 10 years ya, to presidential term. Karena of course transition itu time consuming, setiap kali ganti pemerintahan itu pasti ada waktu kayak buffer time gitu ya, pergantian kabinet itu butuh waktu banget. Dan kedua, tadi kan kamu bilang ya kalau misalnya kita sekolah tuh ya udah sekolah, kerjain PR, kumpulin, pulang. Nah sering banget, dan ini aku mengalami sendiri ya, kalau misalnya guru kamu hadir di kelas, that's good for you, but at least in my experience 50% of the time the teacher itu gak present in the class. Dia cuma masuk, kerjain halaman ini sampai ini, and then they keluar. I don't know what they're doing out there, tapi problemnya bukan gurunya males, bukan. Problemnya itu adalah kesenjangan gaji guru dan gaji dosen. Mereka itu tidak sejahtera punya pekerjaan sebagai guru atau dosen saja. Therefore mereka harus mencari proyekan yang lain to gain additional income. Nah disitulah problemnya, karena mereka nggak sejahtera menjadi guru atau dosen saja, mereka punya pekerjaan lain, sehingga pekerjaan mereka jadi dosen itu seringkali ke-abandon murid-muridnya, karena they're too busy doing their side hustle di luar gitu ya, proyekannya. Kan banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswa, aduh susah banget jadwal ketemu dosen, mau bimbingan doang, mau sidang, mau bimbingan, susah banget. Ya karena itu gitu. Nah jadi sebenarnya root causesnya adalah
I don't think kita nge-value guru enough. Banyak sekali juga kan kasus-kasus yang baru ramai, guru honorer kayak setahun cuma dibayar 300.000. Itu kasihan banget. Dan pendidikan kan sekarang bukan program prioritas, kan pendukung kan, gitu. Nah jadi ya mungkin di kali ini kita tidak diprioritaskan, tapi I genuinely think pendidikan itu harusnya menjadi program prioritas, karena pendidikan itu bisa mengubah hidup seseorang. Betul. Gitu. That's super true. Itu bener banget, karena dengan adanya pendidikan dan pendidikan yang bagus bukan hanya pendidikan aja pendidikan gitu berkualitas, betul. Kita bisa dapat lebih banyak wawasan, punya pandangan yang lebih luas terhadap kita dan sekeliling kita dan dunia gitu ya. Betul. Tapi itu yang memang sekarang masih lacking. Tapi melihat maksudnya kondisi anak-anak sekarang gitu, kondisi anak-anak sekarang yang banyak yang memang nggak ngulik ya, mungkin kamu kan ngulik banget orangnya gitu ya, kayak you gotta try untuk dapat opportunity. Nah betul. Kira-kira apa sih yang mereka tuh bisa lakukan dulu, walaupun sekarang nggak punya kesempatan dan mungkin nggak keterima atau gimana di luar negeri, tapi apa sih yang mereka bisa lakukan dengan kondisi, dengan era yang sekarang untuk menjadi murid yang lebih baik atau mendapatkan wawasan yang lebih luas gitu. Menurut aku it comes from the mindset sih, memang. Jadi memang teman-teman harus punya mindset hopeful dulu. Of course so many people feel hopeless in this economy, which is understandable. Tapi kita harus, in the end kita cuma bisa take control, kita cuma bisa bertanggung jawab atas hal yang kita bisa kontrol ya. Kita nggak bisa ikut campur hal-hal yang dikontrol orang lain. Nah jadi jujur banget, coba fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya masa depan kita. Oke, kalau misalnya kalian nggak merasa enough di Indonesia, ayo gerak gitu ya, usaha. Misalnya ambil English course gitu, atau misalnya perbagus dulu portofolio kalian supaya atau perbanyak skills yang hireable gitu ya, kayak digital skills, dan juga multicultural communication. Karena kalau misalnya goalnya memang mau di luar, ya mau gak mau kalian harus tahu caranya menghandle dan bekerja di environment yang multicultural itu. Nah kalian kumpulinlah modal skill kalian itu yang bisa mungkin membawa atau membuka pintu-pintu kesempatan itu di luar negeri. Kalau misalnya memang itu adalah hal yang kamu mau, yang kamu kejar, dan kamu ngerasa nggak bisa dapetin itu di Indonesia. Karena zaman sekarang itu opportunity udah banyak banget. Contohnya di Australia aja kan udah ada WHV visa kan. Itu visa untuk bekerja di Australia gitu, yang orang-orang kayak bilang, oh gaji cuci piring dia itu gaji sebulan UMR di Indonesia, padahal dia tuh sehari gaji seminggu dia cuci piring itu setara dengan bekerja kantoran 1 bulan di Jakarta misalnya gitu. Nah jadi ya kalau misalnya ke luar negeri adalah something yang kalian ingin kejar, ya harus gerak juga, nggak boleh malas baca sih menurut aku ya Kak. Karena banyak banget loh yang udah sharing, tapi kayak kita tuh males baca gitu. Jadi nggak boleh malas baca dan harus action kayak ya udah ayo gerak, lakuin apa yang lo perlu kumpulin. IELTS kah, atau kayak portfolio on your CV, atau skill-skill yang bisa hireable di luar sana kayak gitu. Oke, itu aja podcast kita hari ini. Kita nggak ada closing, nggak ada opening, tapi kalau misalnya kamu pengen share juga mungkin ke audiens yang nonton di sini yang lagi menempuh edukasinya, mau berusaha mendapatkan kesempatan yang lebih baik, kalau ada satu patah dua patah kata boleh. Mungkin karena aku datang dari tier
di kota tier 2 di Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin datang dari daerah juga, jangan merasa kecil karena kalian bukan datang dari kota-kota besar di Indonesia, karena semua orang itu punya banget kesempatan yang sama. Dan jujur, pendidikan itu bisa mengubah nasib kalian. Banyak sekali teman-teman dari daerah yang datang dari keluarga petani, yang datang dari keadaan kurang mampu, yang akhirnya itu bisa mengubah kondisi ekonomi keluarganya karena dia mengenyam pendidikan yang bagus dan juga berkualitas. Nah, jadi percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah hidup kalian, dan work hard for your dreams, gitu aja sih kali ya. Asik. Oke, semoga nanti kedepannya bisa jadi Ivy League graduate ya kayak Iya, Fatia. kalian ya. Atau dimanapun itulah. Amin ya. Oke, thank you so much. Thank you guys.